Halo, selamat pagi Bu Mika. Halo. Ya, oh ini siapa nih? Bukan Ibu Mika nih? Oh iya, gimana Bu? Ini anaknya? Iya, ini ibu minta diantar 150 kilo ke rumah bisa? Bisa jam berapa ininya Mas? Ya, sekitar jam 3 sore lah. Jam 3 sore ya? Iya, iya. Ya, 150 kilo. Iya. Ya, nanti saya antarin segera Mas. Oh iya, siap-siap. Oh. Terima kasih banyak, Om. Ibu lagi kemana Ibu? Ini lagi ada acara di kantor. Oh iya. Ini aku antar ya. Uangnya ditransfer ya? Oh iya, nanti diantar ya. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama, Om. Yo. Oke, selamat pagi. Hari ini kita mau melanjutkan tips tentang telur. Kemarin kita sudah bahas konsistensi. Sekarang kita mau bahas ketersediaan stok telurnya. Nah, tadi pagi kita dapat telepon. Ada Ibu Mika, tapi yang nelpon anaknya. Teman-teman, salah satu tipsnya kita sebagai pengusaha nggak bisa jauh HP dari kita, karena kebutuhan daripada pelanggan kita untuk apa yang kita jual itu nggak bisa diprediksi, sehingga mereka bisa aja dadakan mau buat roti segala macam. Ibu Mika biasanya dia pesan cuma hanya 50 kilo atau nih ini 10 kiloan dan ini 15 kiloan. Susunannya bedanya lebih tinggi karena dia hari ini ada permintaan yang melebihi dari atas biasanya 50, dia minta 150 kilo, berarti ada kenaikan 10 ikat. Tapi kita nggak akan pernah ragu, karena apa? Karena kita selalu menyediakan stok. Itu salah satu kelebihan kita kalau jualan. Pada saat orang minta, barang ada, mereka akan terlayani dan puas. Tapi pada saat mereka minta, barang kita nggak ada, itu kesempatan mereka akan ngambil ke tempat yang lain. Kalau pelayanannya lebih baik dari kita, maka itu kesempatannya dia akan pergi atau melupakan. Kalau harga, itu semua relatif. Tapi kalau brand, itu melekatnya di hati. Kita susun barangnya dulu, oke? Kita sudah antar barangnya, kita sudah antar pesanan tadi, telur 150 kilo atau 15 ikat. Ini orderan yang Ibu Mikanya ada kenaikan dari seperti biasanya. Penjualan seperti ini nggak bisa diprediksi. Ya, rezekinya daripada Ibu Mika juga order banyak nggak bisa diprediksi. Kita biasanya habis kalau 1 ton, maka kurang lebih kita harus ada 1,5 ton. Seperti tadi, jadi kalau ada order kenaikan tiba-tiba kita nggak tersedia barang, tapi ada yang perlu disikapi. Jadi semua berbeda-beda tipis ya. Kita sudah bahas konsistensi, sekarang kita ketersediaan barang. Nah, ketersediaan barang ini sebenarnya beda tipis dengan pelayanan. Kalau barang kamu tidak tersedia, dia order, nanti bisa jadi bahasanya pelayanan. Tapi pelayanan nanti yang akan kita bahas di kemudian hari nanti akan tidak jauh beda dengan ketersediaan barang. Tapi ketersediaan barang ini adalah lebih ke orang pesan, kamu bisa memenuhinya dia. Yang kedua, jangan sampai kamu punya barang tadi stoknya tidak mencukupin untuk agak sedikit men-spare-nya lebih dari penjualan biasanya. Seperti yang saya bilang tadi, 1 ton kamu sudah spare 500 kilo, 50 ikat. Itu sudah bagus, karena kan sebenarnya up down-nya kadang-kadang bisa kita 100 ikat laku, bisa kadang-kadang ya lakunya cuma 90 ikat atau 70 ikat. Itu yang ketersediaan barang kita yang kita lakukan. Tapi apakah bisa diprediksi nggak ketersediaan barang? Misalnya kita ini bakal udah mulai nambah nih. Yang tadi kita 1 ton, kita kasih dia spare-nya ada 50 ikat, kira-kira gimana nih gitu? Apakah kita harus sudah mulai naikkan ke 1,6? Bisa, pada saat 1 tonnya tadi nanti kita hitung dari setiap harinya sudah habis tanpa ini ya, naik turun lagi. Jadi kita sudah main di angka minimal itu 1 ton tiap hari dan lakunya kurang lebih 1 sampai 1,2, maka kita sudah bisa
menaikkan pencadangan kita dari 500 kilo itu spare-nya untuk menjadi 700 kilo. Jadi harus 1,7 itu. Itu sih yang uniknya dari ketersediaan barang nih. Karena ketersediaan barang ini sangat sensitif terhadap kebutuhan daripada pelanggan kita. Dan itu nanti akan di episode berikutnya akan bisa beririsan tipis dengan yang namanya pelayanan. Tuh. Jadi kita bisa ini kayak kita kasih triknya itu, ketersediaan barang itu adalah salah satu menunjang daripada keberlangsungan kita punya usaha, khususnya usaha di UD Berkat Telur. Jadi ketersediaan barang merupakan konsen, kalau menurut saya ya, itu poin kedua. Jadi setelah kita konsisten itu hanya ingin memantapkan bahwa usaha yang kita lakukan lagi adalah usaha yang benar-benar tidak buka tutup, sehingga muncul brandingnya nanti. Branding itu sebenarnya kan bukan produk yang kita jual. Branding itu adalah membentuk kita punya nilai menjadi dikenal masyarakat. Itu jadi sebenarnya jadi simpang sangat ngomongi satu bisa ngomong ke sini. Itu kalau di dunia dagang. Jadi demikian yang bisa sampaikan tentang ketersediaan stok barang. Nah, stok barang ini kita harus benar-benar komunikasi. Sebelum saya akhirin, ada bagaimana supaya kita bisa diperhitungkan oleh kandang. Satu, kita kembali lagi adalah bahwa kita bagaimana membantu kandang supaya telur ini terjual dengan teratur, dengan habisnya teratur. Jadi kita nggak bisa serta-merta hari ini order, besok nggak order, besok order, atau 2 hari nggak order, sehingga kandang tidak memperhitungkan bahwa kita adalah salah satu reseller yang bisa menjual dengan rapi. Karena ayam itu bertelur bisa sehari 2 kali, maksudnya sehari 2 kali itu panennya. Jam 10 pagi adalah panen daripada hasil dari sore ke pagi, baru nanti panen yang sore lagi jam 3 atau jam 2 siang adalah yang tidak bertelur dari tadi malam sampai ke pagi. Tuh, jadi 2 kali panen. Nah, bayangkan kalau itu tadi tidak seiring kita membantu kandang, tidak menjadi partnership yang bagus, maka kandang tidak akan memperhitungkan kita sebagai orang yang bisa meringankan daripada stok dia di kandang. Karena kan telur tidak adalah barang lama, tapi kelebihan kita UD Berkat Telur, dia punya daya tahan telurnya jauh lebih lama, itu karena kapasitas cangkang segala macam. Oke, itu yang bisa saya lakukan. Saya sharing sama teman-teman pelanggan UD Berkat Telur atau teman-teman Lander Creative House melalui obrolan Lander. Saya berbagi tentang tips kelanjutan daripada 5 tips untuk jualan telur. Jadi ikutin terus channel ini. Kita juga memberikan, ya mungkin teman-teman ada sesuatu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ciao.